kalian pernah merasakan petir kan? Seperti video yang telah kalian tonton sebelumnya. Apakah kalian tahu apa sih petir itu? Lalu penyebab terjadinya petir itu bagaimana? Dan apa sih hubungannya petir dengan listrik statis? Apakah ada alat yang dapat menangkal petir tersebut? Yuk simak video pembahasan kali ini. Nah teman-teman, petir ini merupakan fenomena alam yang tidak bisa kita hindari dan seringkali menyambar seperti tempat atau bangunan yang tinggi. Petir ini diartikan sebagai suatu fenomena alam atau peristiwa alam yang merupakan loncatan dari muatan listrik statis yang sangat besar. Maka dari itu, petir ini memiliki hubungannya dengan konsep listrik statis. Petir bersumber dari awan hitam yang terkumpul listrik bermuatan negatif, di mana petir ini nantinya akan menimbulkan sebuah kilatan cahaya yang nantinya diikuti dengan suara dari petir tersebut. Seperti suara gledek kayak gitulah. Kemudian petir ini mengakibatkan banyak dampak yang berbahaya bagi kita, seperti kasus orang yang tersambar petir dengan petir, maka tubuhnya akan terbakar habis sampai meninggal dunia. Atau petir juga dapat menyambar seperti bangunan atau tumbuhan yang tinggi-tinggi. Maka dari itu petir ini sangat berbahaya kalau misalkan kita berada di luar dan dengan tangan kosong, karena tubuh kita ini memiliki muatan positif. Maka dari itu kita akan tersambar oleh petir yang memiliki muatan negatif. Sudah jelas kan teman-teman pembahasan mengenai fenomena petir tersebut? Lalu apa sih penyebab terjadinya petir tersebut dan apa hubungannya dengan konsep listrik statis? Simak ya pembahasan kali ini, semangat! Oke teman-teman, apakah kalian tahu bahwasanya petir berasal dari awan hitam? Dimana sebelum terjadinya petir ini, muatan listrik terbentuk di awan ketika butiran air menggosok satu sama lainnya. Setelah itu, butiran air tersebut akan menghasilkan sebuah muatan sehingga akan terjadinya pemisahan muatan. Pada bagian bawah awan menjadi bermuatan lebih negatif dibandingkan dengan tanah. Tanah ini berada di bawah awan yang memiliki muatan positif. Selanjutnya akan terjadi sebuah sambaran petir yang sering kita lihat ini dari awan ke tanah. Ketika muatan negatif atau elektron meloncat dari bagian bawah awan ke titik tertinggi tanah. Namun dikarenakan jarak antara tanah dan sumber petir berjauhan, maka gaya tarik-menarik antara keduanya ini akan semakin kecil. Maka dari itu, sambaran petir ini kerap kali menyambar ke rumah, pohon, ataupun bangunan tinggi lainnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita kaitkan dengan hubungan antara sumber petir dengan konsep listrik statis, yaitu sumber petir atau awan bagian bawah ini lebih bermuatan negatif, sedangkan tanah lebih bermuatan positif. Maka dari itu, dikarenakan keduanya memiliki muatan yang berbeda atau berlawanan, yaitu positif dan negatif, maka akan terjadilah gaya tarik-menarik antar keduanya. Namun, karena jarak antara sumber petir dengan tanah jaraknya itu jauh, maka gaya tarik-menarik tersebut hanyalah kecil, sehingga yang menjadi sasaran petir adalah rumah, pohon, ataupun bangunan tinggi. Hal tersebut mengakibatkan bangunan tinggi, rumah, ataupun pohon menjadi perantara penghantar muatan positif dari tanah ke titik tertinggi. Sehingga titik tertinggi bangunan, rumah, ataupun pohon akan mendekatkan muatan positifnya ke awan. Karena jarak antara sumber petir dengan titik tertinggi bangunan ataupun pohon jaraknya ini dekat, maka gaya tarik-menarik keduanya akan semakin kuat, sehingga terjadilah lompatan elektron yang menghasilkan sebuah kilatan cahaya
yang sering kita kenal dengan namanya petir. Maka dari itu, agar petir tidak menyambar bangunan-bangunan, maka keraplah dipasang dengan alat bernama penangkal petir. Penangkal petir merupakan sebuah alat atau perangkat sederhana seperti batang dengan bentuk tombak dari bahan logam yang runcing dan kabel, di mana alat tersebut memiliki bagian komponen utama yaitu splissen atau batang penangkal, kawat konduktor, dan grounding atau tempat pembumian. Penangkal petir ini berfungsi sebagai pencegah datangnya petir yang menyambar benda di bawah awan, di mana dapat menangkap daya tarik-menarik muatan listrik dari petir untuk disalurkan ke dalam tanah. Sehingga alat ini sebagai media penghantar listrik dari sambaran kilat yang diteruskan ke media lain seperti tanah, kemudian dapat meredam efek sambaran petir yang sangat membahayakan. Sehingga dapat sebagai pencegah terjadinya konslet aliran listrik saat cuaca buruk dan juga banyaknya petir. Untuk proses penangkal petir ini terjadi pada saat petir dengan bermuatan listrik negatif di bawah awan sudah cukup banyak, maka muatan listrik positif pada tanah akan segera tertarik ke atas. Kemudian muatan listrik naik melalui kabel konduktor ke ujung batang penangkal petir, di mana jika muatan listrik ini negatif, benda cukup dekat di atas atap, maka daya tarik-menarik semakin kuat, sehingga muatan positif di ujung penangkal petir ini tertarik ke arah muatan negatif. Adanya pertemuan antar kedua muatan tersebut menghasilkan sebuah listrik, di mana aliran listrik mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor yang ada pada penangkal petir, sehingga sambaran petir tidak langsung ke tanah bangunannya. Akan tetapi, sambaran petir ini dapat terjadi melalui kawat jaringan listrik serta merusak alat elektronik pada bangunan yang terselubung ke jaringan listrik. Hal tersebut juga menyebabkan kebakaran atau ledakan, sehingga adanya penangkal petir ini menarik petir yang ada pada awan tersebut untuk disalurkan ke dalam tanah. Itulah teman-teman fenomena mengenai petir.